Demi menyelamatkan ibunya yang sakit, seorang pria sederhana rela menerima pernikahan yang tak masuk akal bagi hidupnya. Menjadi suami bagi wanita kaya yang sedang mengandung anak dari kekasihnya yang telah pergi. Sebuah awal yang penuh luka. Lalu, apa yang akan terjadi kepada dua orang asing ini yang harus hidup bersama karena keadaan? Di sebuah ruang tunggu rumah sakit yang dingin dan penuh sesak, seorang pemuda desa bernama Juna duduk di kursi plastik dengan wajah pucat. Ia merantau ke kota dengan harapan bisa meraih hidup yang lebih baik. Namun kenyataan tidak pernah seindah mimpinya. Hari itu, doa lirih ia panjatkan, semata-mata untuk keselamatan ibunya yang sedang terbaring sakit parah. Dokter baru saja memberi kabar buruk. Usus ibunya terinfeksi berat dan harus segera dioperasi. Biayanya mencapai belasan juta rupiah. Sementara di saku celana, Juna hanya menggenggam uang 150.000. Tangannya gemetar ketika menerima tagihan rumah sakit. Matanya panas menahan air mata. Ia mencoba tampak kuat, karena ia seorang anak laki-laki, tapi hatinya hampir runtuh seketika. Di seberang ruangan, seorang wanita muda tampak duduk. Wajahnya cantik, penampilannya elegan, begitu berbeda dari pasien lain. Perutnya mulai membesar, jelas ia sedang hamil. Sesekali pandangan mereka bertemu, namun Juna mengalihkan mata. Ia sedang tenggelam dalam masalahnya sendiri. Tak lama kemudian, seorang suster memanggil. Keluarga pasien Surti, tolong ke bagian administrasi. Tindakan operasi harus segera dilakukan. Juna berdiri mendekati loket. Suaranya gemetar. Suster, bisakah dicari jalan lain? Tolong, ibu saya harus diselamatkan. Jawaban yang datang dingin. Maaf, tanpa jaminan tindakan tidak bisa dilakukan. Dunia Juna seakan runtuh. Kakinya goyah, langkahnya lunglai, seakan cahaya di sekitarnya padam. Saat itulah wanita muda tadi menghampirinya. Juna semula mengira ia hanya ingin bertanya soal antrean. Namun ternyata lain. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku dengar ibumu butuh biaya rumah sakit." Juna menatapnya heran. "Iya, tapi saya nggak minta bantuan, Mbak." Wanita itu tersenyum tipis, lalu mengucapkan sesuatu yang tak pernah Juna bayangkan. "Aku bisa bantu. Aku bisa bayarkan semuanya. Tapi, aku butuh seorang suami. Suami di atas kertas. Aku hamil dari pria yang lari dari tanggung jawab. Aku harus lindungi nama baik keluargaku. Kalau kamu mau, kita menikah sekarang juga. Sebagai gantinya, ibumu akan dapat pengobatan terbaik." Dunia seakan berhenti berputar. Hati Juna berkecamuk. Harga dirinya seperti diinjak. Namun bayangan wajah sang ibu membuatnya goyah. Ia ingat tangan ibunya yang bergetar, suara lembutnya yang selalu berkata, "Jangan pikirkan ibu, yang penting kamu bahagia, nak." Demi ibunya, Juna akhirnya mengangguk, meski hatinya berteriak. Hari itu, hidup Juna berubah. Bukan karena bahagia, tapi karena ia merasa menjual harga dirinya sebagai laki-laki. Wanita itu memperkenalkan diri. Anya Wijaya, putri tunggal pemilik perusahaan properti besar di kota. Penampilannya dingin, anggun, dan penuh wibawa. Namun siapa sangka, di balik kesempurnaan itu, ia sedang menanggung aib, mengandung anak dari pria yang meninggalkannya. Di sebuah kafe rumah sakit, Anya menjelaskan segalanya. "Aku hanya butuh nama laki-laki untuk disematkan di akta anakku. Ayahku akan marah besar kalau tahu siapa sebenarnya yang menghamiliku. Tapi kalau aku menikah duluan, nama keluargaku akan tetap terjaga. Semua ini sementara saja. Setelah anak lahir, kita bisa bercerai. Kamu akan dapat kompensasi dan ibumu pengobatan terbaik." Juna menatapnya lekat-lekat. Ia hanyalah tukang ojek. "Kamu yakin pilih aku?" tanyanya pelan. Jawaban Anya menohok. "Aku nggak butuh pria kaya atau tampan. Aku cuma butuh nama. Dan kamu, orang asing,
tidak akan banyak tanya. Kata-kata itu menusuk dalam, seolah menegaskan bahwa Juna hanyalah alat. Tapi ia menelan pahit itu demi ibunya. Sore itu juga, semua diproses dengan cepat. Juna diberi pakaian rapi, dibawa ke KUA untuk menikah siri, lalu ke rumah sakit swasta untuk menandatangani surat jaminan operasi. Resmilah ia jadi suami pura-pura seorang wanita kaya. Seorang pemuda miskin yang menikah bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Malamnya, Juna pulang ke kontrakan kecil. Kabar gembira ia bawa, operasi ibunya bisa dilakukan besok. Namun di kesunyian malam, ketika duduk sendiri di ranjang reot, ia sadar, dirinya sudah berubah. Ia bukan lagi Juna yang sama. Ia menukar masa depannya dengan sebuah janji yang penuh luka. Pernikahan mereka berlangsung diam-diam. Tak ada pesta, tak ada tawa. Hanya secarik kertas pernikahan, saksi sewaan, dan janji palsu yang diikrarkan tanpa cinta. Setelah itu, Juna diminta pindah ke rumah Anya. Sebuah bangunan megah, mewah, tapi terasa dingin. Dari langkah pertama masuk, ia tahu, tempat itu bukan rumah. Ia hanyalah tamu. Atau lebih tepatnya boneka hidup dalam drama cinta palsu. Keesokan harinya, Anya memperkenalkannya kepada orang tuanya. Ibunya menatap penuh kebencian, dari ujung kaki hingga kepala, lalu berdesis. Dari semua pria yang bisa kau pilih, kenapa dia? Ayahnya diam, tapi sorot matanya tajam, penuh amarah, kecewa, dan jijik. Sejak saat itu, Juna sadar, bagi keluarga itu dirinya hanyalah penumpang gelap di kapal megah bernama Wijaya. Setiap hari, pemuda itu lewat di depan para asisten rumah tangga dan sopir di rumah besar itu. Mereka berbisik, lalu tertawa kecil. Juna tahu mereka membicarakannya. Mungkin menebak berapa lama ia akan bertahan sebelum akhirnya terusir. Tapi ia diam, bertahan. Setiap malam ia menelepon rumah sakit menanyakan kabar ibunya. Operasinya berhasil, ibunya mulai pulih. Dan itu cukup baginya untuk tetap tegak. Anya, wanita yang dinikahinya secara mendadak, tidak pernah mempermalukannya di depan umum. Namun, ia juga tak pernah memperlakukan Juna sebagai suami. Di rumah besar itu, Juna tidur di kamar belakang, sementara Anya tetap di kamar utamanya. Mereka hampir tak pernah bicara kecuali untuk hal-hal penting. Satu-satunya waktu Juna merasa berguna adalah ketika menemani Anya periksa kehamilan di ruang dokter. Ia memegang map, membawakan tas, berpura-pura menjadi suami penuh perhatian. Orang-orang memandang mereka sebagai pasangan harmonis. Padahal di dalam mobil, mereka tak bicara sepatah kata pun. Suatu hari Juna mendengar para pekerja rumah bergosip di dapur. Tak sadar ia berdiri di balik pintu. Hamil dari orang lain, nikahnya sama tukang ojek. Keluarganya pasti malu setengah mati. Iya, tapi cowok itu juga nggak tahu diri. Baru dapat istri kayak udah numpang hidup. Dasar laki-laki parasit. Juna tersenyum kecut. Rasanya ingin keluar dan menegur. Tapi untuk apa? Mereka tidak salah. Mereka hanya tak tahu cerita sebenarnya. Malam itu ia duduk di teras rumah mewah sendirian, menatap bintang. Apa aku ini terlalu murah? Pikirnya. Ibu, aku sampai rela dibayar untuk jadi suami pura-pura. Tapi bayangan senyum ibunya di ruang rawat membuat hatinya hangat. Tidak, aku tidak murahan. Aku hanya anak yang ingin melihat ibunya hidup. Hari-harinya setelah menikah tak pernah terasa seperti pernikahan. Juna dan Anya tinggal di rumah yang sama, tapi seolah berada di dua dunia berbeda. Anya di lantai atas, Juna di kamar kecil dekat dapur. Rumah itu luas, mewah, penuh perabot mahal, tapi rasanya dingin seperti rumah kosong. Setiap pagi Juna bangun lebih dulu. Ia memastikan semua kebutuhan Anya tersedia. Air hangat untuk mandi, makanan kecil di meja makan, map jadwal kontrol kehamilan yang rapi. Ia tahu itu bukan tugasnya, tapi entah kenapa ia ingin melakukannya. Anya tidak banyak bicara padanya. Kalaupun bicara, hanya sepotong kalimat,
besok kita ke dokter. Saya nggak suka orang sentuh barang-barang pribadi saya. Jangan ikut campur urusan keluargaku. Dan Juna hanya mengangguk. Ia tahu diri. Ia bukan siapa-siapa. Suatu malam, Juna mendengar suara tangisan tertahan dari kamar atas. Ia berpikir mungkin Anya sedang menahan sakit kehamilan. Ia mendekat, tapi pintunya terkunci. Juna hanya bisa berdiri di balik pintu, berkata pelan, "Kalau butuh sesuatu, panggil aku. Aku nggak akan ganggu." Tak ada jawaban. Namun, esok paginya, ia menemukan secangkir teh yang sudah dingin di depan kamarnya. Mungkin bukan dari Anya, tapi entah kenapa, ia ingin percaya itu darinya. Hari-hari berjalan datar. Juna keluar rumah hanya untuk menghindari tatapan sinis keluarga Anya yang kadang berkunjung. Ia kembali sore hari, memastikan rumah tetap bersih, memastikan Anya tidak kesepian. Suatu siang ketika ia hendak pergi ke warung, Juna melihat Anya duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat, tangannya memegangi perutnya. Juna refleks mendekat. "Kamu kenapa?" "Cuma kram ringan," jawab Anya singkat, menunduk. Juna ragu memegangnya, takut ia tersinggung. Tapi ia mengambil bantal dan menyelipkannya di belakang punggung Anya agar lebih nyaman. Wanita itu menatapnya, kali ini agak lama. "Kenapa kamu masih di sini, Juna?" Juna terdiam. "Padahal kamu bisa saja pergi setelah ibumu sembuh. Tapi kamu masih di sini. Kenapa?" Juna menarik napas dalam. "Karena kamu butuh seseorang. Bukan suami palsu, tapi seseorang yang bisa jaga kamu saat kamu jatuh." Hanya diam yang menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, tidak ada penolakan dalam tatapan Anya. Hari itu mereka tak bicara lagi. Namun sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan sikap, tapi suasana rumah itu. Tak lagi terasa sepenuhnya dingin. Retakan kecil di antara mereka mulai terbuka. Dari sana, perlahan, sesuatu yang tak pernah direncanakan mulai tumbuh. Perhatian. Setelah hari itu, segalanya berubah, walau hanya sedikit. Anya memang masih menjaga jarak, suaranya tetap datar. Tapi kini sesekali ia menyapa dulu, kadang bertanya apakah Juna sudah makan, atau sekadar, "Kamu udah tidur belum?" Perhatian kecil itu, bagi Juna, lebih dari cukup. Ia tak pernah berharap Anya mencintainya. Ia tahu diri. Tapi entah kenapa, semakin hari ia semakin ingin membuatnya tersenyum. Juna mulai menyiapkan teh hangat untuk Anya tiap pagi. Kadang ia taruh kue basah di meja makan yang ia beli dari warung kecil. Saat Anya pergi kontrol kehamilan, Juna selalu mengantar. Bukan karena perannya sebagai suami pura-pura, tapi karena ia benar-benar ingin melakukannya. Suatu malam, rumah itu mendadak gelap. Listrik padam begitu saja, membuat suasana mencekam. Juna bergegas keluar dari kamarnya dengan senter kecil di tangan. Di dekat tangga, ia mendapati Anya berdiri kaku. Wajahnya panik. Tangannya meraba dinding mencari pegangan. "Kamu takut gelap?" tanya Juna pelan. Anya terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Dulu waktu kecil aku pernah terkunci di kamar gelap selama berjam-jam. Sejak itu, aku nggak suka kegelapan." Juna mendekat, menyalakan senter ke arah wajahnya sendiri, lalu tersenyum konyol. "Kalau gitu, selama ada aku, kamu nggak akan pernah sendiri dalam gelap." Hening. Tapi sesaat kemudian, tawa kecil lolos dari bibir Anya. Bukan tawa lepas, namun cukup untuk membuat dada Juna terasa hangat. Malam itu menjadi malam pertama sejak pernikahan mereka. Juna melihat wajah Anya benar-benar tertawa. Keesokan paginya, Juna terkejut menemukan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di meja makan. Masih hangat. Di sampingnya, secarik kertas kecil bertuliskan, "Sarapan, sebelum kamu antar aku ke klinik ya." Anya, bagi orang lain, itu mungkin hal biasa. Tapi bagi Juna, itu adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Hari-hari berikutnya perlahan berubah. Mereka mulai makan malam bersama, sesekali menonton televisi di ruang tamu. Anya bahkan mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang betapa keras ayahnya,
tentang bagaimana ia selalu merasa sendirian di tengah rumah besar nan mewah. "Aku iri sama kamu, Jun," ucap Anya suatu malam. "Kamu miskin, tapi kamu punya ibu yang sayang banget sama kamu. Sementara aku cuma punya nama besar, tapi gak pernah tahu rasanya dipeluk ayah sendiri." Juna terdiam, lalu berkata pelan, "Kamu gak sendiri sekarang. Kalau kamu mau, aku bisa jadi pelindungmu, meski cuma sebagai teman." Anya menoleh. Tatapannya kali ini tidak lagi dingin, tidak lagi curiga. Ada sesuatu yang mulai tumbuh pelan di antara mereka. Bukan cinta yang meledak-ledak seperti di film, tapi hangat, lembut, dan nyata. Juna sadar, hatinya mulai jatuh cinta. Dan ia takut kalau semua ini akan berakhir saat Anya sudah tak lagi butuh suami pura-pura. Namun untuk saat itu, ia memilih menikmati hari-hari bersamanya. Meski cintanya harus tetap diam, suasana rumah mendadak berubah suatu pagi. Dari luar terdengar riuh klakson mobil mewah. Langkah kaki cepat masuk ke halaman. Dari jendela, Juna melihat seorang pria turun dengan penuh percaya diri. Masuk begitu saja tanpa izin, seolah rumah itu miliknya. "Anya!" teriaknya lantang. Juna keluar dari kamar. Di ruang tamu, ia melihat Anya berdiri membeku, wajahnya pucat. "Kenapa kamu kesini, Burhan?" tanyanya pelan. Burhan. Nama itu pernah Anya sebut sekali. Lelaki yang meninggalkannya ketika tahu ia hamil. Kini ia berdiri di depan mereka. Tatapannya penuh penyesalan, seolah ingin merebut kembali sesuatu yang pernah ia buang. "Aku datang minta maaf. Aku salah ninggalin kamu. Tapi sekarang aku siap tanggung jawab. Kita bisa mulai lagi," ucap Burhan. Juna berdiri di sudut ruangan, diam. Ia tahu dirinya hanya suami kontrak. Tapi entah kenapa, setiap kata Burhan terasa menampar hatinya. Burhan terus bicara, membujuk, merayu, menawarkan rumah, mobil, dan kehidupan yang lebih layak untuk anak mereka nanti. Anya hanya menunduk, lalu perlahan menoleh ke arah Juna. Tatapannya ragu, matanya menyimpan pilihan. Masa lalu yang ingin memperbaiki segalanya, atau laki-laki asing yang diam-diam telah menjaganya. Hari itu Juna memilih pergi. Ia tidak berpamitan. Ia hanya butuh waktu, butuh jarak. Ia tak ingin jadi beban di hidup Anya. Mungkin saatnya ia mundur. Mungkin perannya sudah selesai. Ia kembali ke kontrakan lamanya. Ruang sempit, dingin, tapi di sana ia bisa bernapas. Bisa menangis. Bisa jujur pada dirinya sendiri. Hatinya sudah terlalu dalam mencintai Anya. 3 hari ia menghilang. Tak ada kabar dari siapapun. Hingga malam keempat, seseorang mengetuk pintu. Juna membuka pelan. Di sana berdiri Anya, dengan jaket panjang, mata sembab, dan perut yang semakin membesar. "Kamu bodoh ya?" katanya lirih. "Kamu pikir aku butuh Burhan? Aku cuma butuh seseorang yang gak pernah pergi pas aku jatuh. Dan itu kamu, Jun." Juna tercekat. Air matanya jatuh begitu saja. "Kamu boleh gak cinta aku, tapi jangan pernah pergi tanpa pamit. Itu lebih nyakitin dari apapun." Tanpa banyak kata, Juna memeluknya. Bukan karena kontrak, bukan karena kasihan, tapi karena ia sadar, ia tak bisa hidup tanpanya lagi. Sejak malam itu, sejak Anya mengetuk pintu kontrakan dengan suara gemetar, semuanya berubah. Tidak drastis, tapi cukup untuk membuat Juna merasa dibutuhkan. Dan lebih dari itu, dihargai. Mereka pulang bersama. Tak ada kesepakatan baru, tak ada janji manis. Tapi genggaman tangan Anya saat mereka masuk rumah sudah lebih dari cukup. Mereka tak lagi membicarakan peran, tak lagi menyinggung kontrak. Mereka hanya menjalani hari sebagai 2 orang yang saling menjaga. Waktu berjalan cepat. Perut Anya semakin besar, memasuki bulan terakhir. Dan Juna kini semakin siaga. Setiap pagi ia bangun lebih dulu, memastikan semuanya aman. Setiap malam ia duduk di depan pintu kamar Anya, berjaga-jaga kalau wanita itu tiba-tiba membutuhkan bantuan.
Malam itu datang dengan ketenangan yang semu, sebelum tiba-tiba dipecah oleh suara teriakan Anya dari dalam kamar. Juna, yang sedang berada di ruang lain, sontak panik. Ia bergegas dan memaksa pintu terbuka. Di hadapannya, Anya sudah terduduk di lantai. Wajahnya menahan sakit, tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal. Air ketubanku pecah, Juna. Sakit, aku takut. Lirihnya. Narator melihat bagaimana Juna tidak banyak bicara. Dengan tangan yang gemetar, ia segera memesan taksi online dan memeluk tubuh Anya sepanjang perjalanan. Kata-katanya sederhana, suaranya bergetar, namun penuh keteguhan, berusaha menenangkan Anya meski dirinya sendiri diliputi cemas. Sesampainya di rumah sakit, perawat-perawat bergegas membawa Anya ke ruang bersalin. Sebelum pintu ruang itu tertutup rapat, Anya menoleh memanggilnya. "Juna, jangan pergi ya. Temenin aku sampai akhir." Itu adalah kali pertama Anya memintanya untuk tinggal. Bukan karena kewajiban, tapi karena benar-benar menginginkan kehadirannya. Di dalam ruang bersalin, Juna menggenggam erat tangannya. Napas Anya terengah-engah, peluh membasahi wajahnya, dan jemarinya terus mencengkeram baju Juna dengan seluruh tenaga. Hingga akhirnya, suara paling menggetarkan telinga mereka terdengar, tangisan bayi yang baru lahir. Anya menangis, Juna pun menangis. Itu adalah momen pertama bagi Juna melihat sebuah keajaiban sedekat ini. Perawat meletakkan bayi mungil itu ke pelukan Anya. Dengan senyum lemah, Anya menoleh pada Juna. "Kenalkan anak kita, Juna." Dua kata sederhana, anak kita, namun syarat makna. Juna tahu bayi itu bukan darah dagingnya, tapi sejak pertama kali melihatnya menangis, sejak pertama kali menyentuh tangan kecilnya, ia tahu ia akan mencintainya seperti darah daging sendiri. Hari itu, Juna menjadi ayah bukan karena garis keturunan, tetapi karena ia memilih untuk menjadi satu. Dan Anya, yang dulu menikahinya karena kontrak, kini menjadi istrinya bukan hanya di atas kertas, tapi di dalam hatinya. 3 bulan setelah kelahiran bayi itu, rumah yang dulu terasa dingin kini penuh dengan suara tawa dan tangisan si kecil. Mereka menamai bayi itu Rafa, nama yang berarti kekuatan, karena lewat dialah mereka belajar mencintai tanpa syarat. Anya menjadi ibu yang luar biasa, dan Juna, yang awalnya hanya laki-laki pengganti, kini menjadi pria yang tak ingin pergi. Hari-hari Juna kini bukan lagi soal berpura-pura, bukan soal kontrak. Ia belajar menjaga 2 nyawa yang kini menjadi hidupnya. Suatu malam, saat Rafa tertidur di antara mereka, Anya menatap Juna dalam-dalam tanpa kata. Ia menggenggam tangannya dan meletakkannya di dadanya. "Kamu tahu, Juna, dulu aku pikir kamu cuma pelarian. Laki-laki miskin yang kebetulan aku butuhkan. Tapi sekarang aku sadar, kamu justru rumah paling aman yang pernah aku punya." Suaranya bergetar. Juna terdiam, matanya berkaca-kaca. Anya melanjutkan lirih. "Kalau dulu aku memilihmu karena terpaksa, sekarang aku memilihmu karena cinta." Air mata jatuh dari mata Juna. Ia tidak mampu berkata-kata, hanya bisa menahan haru. "Terima kasih," lanjut Anya, "karena kamu nggak nyerah saat aku menyakitimu. Karena kamu tinggal waktu semua orang pergi. Sejak malam itu, rumah itu tak lagi dingin dan sunyi. Rumah itu kini penuh cerita. Juna pun tak lagi merasa seperti orang luar dalam hidup Anya. Mereka memutuskan untuk menikah ulang, bukan karena status atau surat, tetapi karena ingin mengulang janji, bukan dengan kata-kata palsu, tetapi dengan hati yang benar-benar memilih. Hari itu, Ibu Juna datang melihat cucunya untuk pertama kali. Ia memeluk Anya lama sekali sambil berbisik, "Terima kasih sudah mencintai anak saya dan memberi dia tempat di hati kamu." Momen itu membuat Juna sadar. Ia mungkin tidak punya harta, tidak punya masa lalu yang mulus, tetapi ia memiliki keluarga kecil yang lahir dari luka, bertahan dalam kesabaran, dan tumbuh dalam cinta yang sederhana. Dulu ia menikah demi menyelamatkan ibunya.
Kini ia mencintai wanita yang dulu ia anggap hanya bagian dari peran. Tidak lagi kontrak, tapi cinta yang mereka pilih sendiri. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.